Hai, selamat datang di channel Teknologika. Jadi, kemarin saya sedang mencari keyboard baru untuk dipasangkan ke komputer saya. Dan saya pun penasaran ketika mendapati sebuah keyboard gaming full size dengan switch mechanical, RGB 9 mode, dan diklaim tahan percikan air dengan harga 100 ribuan saja. Lalu, apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Nah, ini dia paketnya, yang dibungkus dengan bubble wrap lumayan tebal. Baik, langsung saja kita buka. Nah, inilah tampilan dari box keyboardnya yang terbuat dari kardus coklat yang sederhana. Pada bagian depan, terdapat logo berbentuk armor dengan huruf T pada bagian tengah. Lalu ada tulisan Wired Gaming Keyboard, ada juga keterangan model PC305A, dan ada gambar keyboardnya di sini. Lalu pada bagian bawah tidak ada apa-apa. Di sisi kanan terdapat keterangan dengan bahasa Portugis yang saya nggak paham artinya apa. Nah, ini baru betul. Di sisi kiri terdapat keterangan mengenai manufaktur atau produsennya yang bernama Shenzhen Xianhai Patuksun Co. Ltd. Lalu ada keterangan alamat dan email untuk distributornya di wilayah Inggris. Lalu di sisi selanjutnya terdapat stiker barcode dengan keterangan PicTech Mechanical untuk Windows PC atau Mac dalam kondisi new atau baru tentunya. Baiklah, kita buka untuk melihat isi dari box ini. Jadi terdapat keyboardnya yang dibungkus busa putih dan ada buku user manual. Inilah keyboardnya setelah kita buka. Ternyata disertakan juga pencabut caps berwarna merah ini. Lalu untuk kabelnya saya rasa cukup besar, dengan panjang 1,6 meter. Terdapat juga ferrite bit untuk meredam gelombang elektromagnetik. Dan inilah ujung dari kabelnya yang menggunakan USB Type A dengan model gagang yang keren. Bobot dari keyboard ini lumayan berat juga ya. Jadi kesannya lebih kokoh, padahal hanya terbuat dari plastik saja. Lalu, keycap dari keyboard ini berdesain floating caps. Jadi keycap terlihat seperti mengambang dan switchnya pun langsung bisa terlihat. Dan seperti inilah bagian bawahnya. Terdapat tekstur doff dengan motif garis-garis dan ada stiker berisi informasi. Terdapat bantalan karet di 4 sudutnya dan 2 buah peninggi keyboard yang bisa kita lipat. Dan inilah penampakan keyboardnya setelah kita hubungkan ke komputer. Nah, lampu RGB-nya langsung menyala. Secara tampilan saya suka. Desain floating seperti ini memudahkan dalam pembersihan. Plus, switch mechanical-nya bisa terlihat dengan mudah. Lalu pemilihan font pada keycap bertema modern, namun tidak norak menurut saya. Tidak lupa arti dari gaming itu sendiri, yaitu lampu RGB yang bisa diganti sampai 9 mode dan bisa diatur kecerahannya. Juga dengan bobotnya yang lumayan berat membuatnya tidak terkesan seperti keyboard muram. Jikalau ada temen yang main ke rumah pun pasti mengira bahwa keyboard ini adalah keyboard mahal. Lalu bagaimana secara fungsi dan kenyamanan? Teorinya fungsi lebih penting dari penampilan, ya kan? Iya nggak sih? Yang saya rasakan saat menggunakan keyboard ini, tombolnya enak saat ditekan bila dibandingkan dengan keyboard membran. Lalu penataan keycapsnya dibuat melengkung, yang menurut saya cukup nyaman digunakan. Ketika ditekan tombolnya, maka berbunyi klik 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 klik. Biasanya ini adalah ciri dari blue switch, tapi kita pastikan dulu. Nah, iya kan? Keyboard ini menggunakan blue switch atau berjenis tactile.
Untuk suara klik dari tombolnya seperti ini. Ya, tergantung dari pengguna sih. Ada yang suka dengan feedback suara ini karena ada nuansa unik saat menggunakan keyboard. Namun ada juga yang kurang suka karena menganggapnya berisik. Untuk produsennya sendiri mengeklaim lifespan dari Switch ini mencapai 50 juta klik. Nah, nanti saya buatkan video kondisi keyboardnya setelah beberapa bulan penggunaan. Switch-nya bisa dilakukan penggantian, namun harus melalui proses soldering atau bahasa lainnya unhot swappable. Nah, untuk kalian yang berminat membeli keyboard ini bisa melalui link yang akan saya sertakan di deskripsi agar mendapatkan harga termurah. Saya gunakan untuk mengetik di Microsoft Word, tentunya nyaman dan lancar. Selanjutnya, saya coba gunakan untuk bermain game Valorant, lancar juga, dan tidak ada delay tentunya. Ya, meskipun hasilnya udahlah, mungkin emang skill issue sih. Jadi, menurut saya keyboard ini sangat layak untuk dibeli bagi kalian yang ingin mencoba keyboard mechanical atau kalian yang ingin keyboard gaming di budget 100.000 dengan fitur lengkap. Secara build quality juga sangat bagus untuk harganya. Bahkan itu di atas ekspektasi saya. Tapi kita lihat saja bagaimana kondisinya setelah penggunaan beberapa bulan ke depan, yang nantinya akan saya buatkan video update kondisinya. Maka pastikan kalian sudah subscribe agar selalu mendapat info mengenai video terbaru dari kami. Nah, bila ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Juga klik like-nya untuk mendukung channel ini terus berkembang. Baiklah, saya rasa cukup di sini dulu untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.